teman-teman yang pertama kali memasang gear bagian tengah ya, as yang ke nomor 3 teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman memasang gear yang kecil ya, gear. Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Resmi teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan cara memasang gear di plopping teman-teman. Kalau kemarin itu cara memasang komponen bagian di plopping, dan sekarang saya akan memasang gear di plopping. Mungkin saya akan perlihatkan dulu teman-teman, seperti ini gear yang bakalan saya akan pasang teman-teman. Ini sudah ada 2 teman-teman ya, saya sudah cuci. Jadi nanti teman-teman itu sebelum memasangnya terlebih dahulu harus membersihkan, kemudian nanti disemprotkan bagian tempat stand di dudukan besinya. Teman-teman itu harus semprotkan juga WD ya. Tapi sebelum menyemprotnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu supaya nanti pada saat mesin digunakan itu semakin ringan teman-teman ya. Jadi putarannya stabil, karena kalau gear bagian sini juga keras, otomatis nanti yang belakang itu pada saat kamu mesin notari tentunya akan keras, dan biasanya juga itu bunyi di bagian belakang teman-teman. Kalau bagian gear ini yang salah satunya keras, karena terutama yang hitam ini tentunya yang paling bekerja keras. Karena ini yang pasangannya ada di dudukan di unit mesin teman-teman ya, yang kena nantinya di hubungannya ke bagian belakang yang dapat timing belt. Nah, biasanya juga yang sering terjadi kerusakan itu bukan di bagian gear yang warna-warna putih ini teman-teman. Yang sering rusak atau sering kalah itu gear bagian yang ini ya, yang dapat nanti ke bagian roll magnetnya ya teman-teman. Tannya sudah ada ya teman-teman ya. Ini juga teman-teman itu harus menggosoknya kalau memang ada karatan di bagian stand dudukan gear-gearnya ini, terutama bagian as-asnya. Teman-teman juga harus terlebih dahulu harus membersihkan dulu, kemudian semprotkan dengan menggunakan WD. Langkah pertama kalau kita mau memasang gearnya itu supaya teman-teman tidak bingung ya. Di posisi stand ini itu seperti ini ya teman-teman. Oke, pertama kali kita memasang gear, jadi perhatikan teman-teman posisinya seperti ini, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti di ploppingnya bakalan tidak mutar teman-teman, otomatis hasil fotokopinya teman-teman itu nggak bakal ada hasilnya karena di plopping tidak akan berputar ya. Jadi posisinya seperti ini. Jadi dia pada saat teman memposisikan seperti ini, teman-teman yang pertama kali memasang gear bagian tengah ya, as yang ke nomor 3 teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman memasang gear yang kecil ya, gear yang kecil ini, dan posisinya yang bagian lingkaran kecilnya posisi di bawah ya, posisi di bawah. Ini agak keras teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman memasang gear yang dapat yang mutar roll magnetnya ya. Oke, kita cari posisi yang lebih terang teman-teman. Ya, posisinya di sebelah sini. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut memasang yang sebelah paling kiri. Oke, sebelah kiri ini posisinya. Ini baru 4 gear yang terpasang teman-teman. Nah, itu kita pasang lagi gear yang ini.
yang di nomor 2 yang tengah. Oke, teman-teman perhatikan dari samping seperti ini posisinya. Sebentar saya jelaskan teman-teman, setelah nanti selesai pemasangan ini. Pasang lagi yang ini sebelah sini, sebelah paling kiri. Nah ini sisa 2 teman-teman ya. Kemudian kita pasang gear yang ini teman-teman, yang doublenya di posisi sebelah sini. Ini yang masih kosong sisa 2 ya, supaya teman-teman tidak bingung. Posisi di bagian yang nomor ini, dan yang satu ini posisinya di sebelah sini teman-teman, paling ujung. Nah, ini sudah ringan ya, simple ya. Yang biasa rusak itu biasanya yang ini. Jadi pada saat teman-teman mau mengganti yang bagian hitam yang ini, teman-teman nggak perlu melepas yang lain supaya pada saat nanti memasangnya kembali bingung. Cukup teman-teman langsung melepas yang bagian ini. Di sini dia menggunakan lahar ya. Kedua-duanya dia menggunakan lahar, dan teman-teman nanti bersihkan dulu. Setelah itu teman-teman jangan lupa rendamkan kalau teman-teman punya minyak silikon, kenakan juga minyak silikon, supaya minyak silikon itu fungsinya juga untuk melicin ya, supaya licin teman-teman, supaya putarannya itu ringan atau stabil ya. Setelah pembersihan dengan WD, teman-teman juga kasih di bagian sininya minyak silikon. Nah kemudian yang hitam satu ini juga menggunakan lahar. Nah setiap bagian-bagian komponen mesin yang menggunakan lahar, teman-teman harus bersihkan, kemudian semprotkan WD ya, ingat WD. Nah selain bukan cuma yang 2 ini, teman-teman juga bisa semprotkan WD yang bagian gear-gear putih ini yang tidak menggunakan lahar ini, supaya juga tidak kering ya. Semakin dia berminyak, dia akan semakin ringan putarannya. Nah, ini sudah mantap teman-teman ya. Oke, sudah mantap ini teman-teman. Oke, kembali lagi ke Dirayuris New. Jadi cara memasang gear itu sebetulnya mudah ya, simpel ya. Tentunya teman-teman nanti harus lagi melihat tutorial cara memasang gearnya. Baik itu banyak sekali sudah di YouTube ya, atau di Google, model gambarnya seperti apa. Yang terpenting buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi, pertama itu harus punya keinginan untuk belajar bagaimana bisa memperbaiki mesin fotokopinya sendiri. Setidaknya langkah pertama mungkin dari servis-servis ringan atau memasang spare part yang ringan, seperti gear developing yang barusan, kemudian cara memasang spong roll, cara memasang pick up, paper feed, regis ya, atau bagian karet-karet bypassnya, kemudian cara memasang tali coronanya. Itu saya rasa mudah ketika teman-teman ada kemauan, ada keinginan, karena mengingat ada beberapa konsumen yang tentunya bagian-bagian daerah yang jauh dari kota atau yang jauh jarak tempuh teknisi teman-teman. Nah itu yang disayangkan ketika teman-teman itu cuma punya mesin satu saja ya. Nah pada saat nanti teman-teman konsumennya datang dengan membawa kopian, lalu kemudian mesinnya teman-teman itu ada sedikit masalah, entah di bagian developingnya, gear developingnya, atau di bagian spong rollnya. Nah sementara teman-teman itu tidak punya stok spare partnya, itu kan saya rasa konsumen pun akan kecewa teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi, sediakan stok spare part ya. Tentunya spare part yang seperti gear-gear, baik itu gear pemanasnya, gear developingnya, spong rollnya, pick upnya, atau cover fitnya ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman para pemula pengguna mesin fotokopi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.